8. Langsung saja ya. Hak kekayaan intelektual itu ada 10 judul. Buku-bukunya juga luar biasa banyak, 15 karya buku. Kegiatan-kegiatan pernah beliau juga ke Turki, ke Malaysia, India juga pernah beliau jelajahi. Terus juga reviewer, hibah penelitian. Ternyata banyak ya, beliau adalah profesor termuda. Terus yang pembicaraan kedua Bapak Abdul Jalil LC. Beliau adalah salah satu dosen di STAI PTDI, juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program non akademiknya juga luar biasa beliau ya, tapi CV-nya masih belum dikirim, jadi mohon maaf nggak bisa saya paparkan semuanya ya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, itu mungkin dari saya selaku bagian prodi, Kaprodi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC Nindya SE. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nindi memandu acara. Suaranya nggak ada, Mbak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suaranya, Bu. Suaranya nggak kedengeran Bu Nindi. Assalamualaikum. Terdengar nggak suara saya? Waalaikumsalam, terdengar tetapi menggema. Terus ada yang dimatikan itu. Sekarang masih menggema nggak? Tidak. Dah, oke, mulai silakan. Ayo silakan. Udah nggak ya? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya
sehingga kita diberikan dan nikmat yang sungguh tak terduga hingga saat ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya hormati Ibu Syifa selaku Ketua STAI PTDI, Bapak Muammar Kadafi selaku Puket 1 Bidang Akademik, Profesor Dr. Budi Saputra MPD selaku Kaprodi PAIS 3 IAIN Salatiga, dan Bapak Abdul Jalil LCSS MAG sebagai dosen STAI PTDI. Yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan peserta kuliah umum, selamat datang di acara kuliah umum session 4 STAI PTDI. Marilah kita mulai acara kuliah umum ini. Sebelumnya kita akan baca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Bapak Uci Ahmad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Uci. Oh maaf, digantikan oleh Pak Kusnandar untuk memimpin doa untuk memulai kuliah umum ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Kusnandar. Baiklah, kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Mari kita mulai acara ini. Untuk moderator, saya kembalikan. Saya beri. Pak Zuhri. Baiklah, kita mulai. Untuk kepada Profesor Dr. Budi Saputra, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih. Ya. Dapat didengar? Iya, bisa Pak. Ya. Bisa, Prof. Ya. Benar, Pak.
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam PT DII beserta jajarannya. Yang saya hormati pula narasumber Bapak Abdul Jalil, LC Magister Agama. Kemudian ada moderator dan Bapak Ibu peserta kuliah umum yang ada di majelis yang mulia pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di mana dalam rangka kuliah umum semoga nanti dapat berjalan lancar. Kemudian yang kedua, selawat serta salam semoga terlimpah dari Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan ini ya, efektivitas. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Prof. Ya, efektivitas kebijakan new normal dalam bidang pendidikan pasca pandemi. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ya melanda, mewabah di seluruh dunia, khususnya juga ada di Indonesia, dan di sini kita lihat sebarannya begitu dahsyatnya karena virus adalah benda yang tidak bisa dilihat ya, makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dan dia hidup pada makhluk hidup. Jadi dia kalau sendiri sebenarnya mati, tapi karena dia ingin mempertahankan hidupnya, maka dia itu mencari makhluk hidup lain untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, dengan itu virus akan bisa bertahan hidup dan akan menyebar kemana-mana. Ya, maka di sini kita lihat sebarannya di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia juga di berbagai provinsi juga ada. Assalamualaikum Bu Epi. Ya, dan kemudian ini di sini kita lihat bahwa Entar mau dimatiin lampunya. dengan tema ya, sesuai dengan tema tadi, bahwa di situ ada kebijakan pasca pandemi untuk bidang pendidikan. Karena di sini kita ketahui dengan adanya wabah tersebut, maka mengubah semua dan berdampak dalam semua bidang kehidupan di seluruh dunia. Ya, bidang pariwisata, bidang ekonomi, kemudian bidang jasa, bidang industri, kemudian tak lupa di sini karena kita ada di bidang pendidikan, maka di bidang pendidikan ini menjadi sebuah problem dan harus dicari solusinya. Maka dari itu di sini banyak para akademisi, kemudian para peneliti, kemudian pemerintah juga mendukung upaya untuk mencari solusi dari sebuah wabah yang sangat dahsyat dan melumpuhkan berbagai sendi kehidupan, ya, terutama di sini kita bidang pendidikan. Kemudian di sini kita perlu ketahui juga bahwa dampak nyata atau fakta yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini, terutama di bidang pendidikan, sekolah sementara ditutup. Ya, kebijakan dari pemerintah sementara ditutup, kemudian pembelajaran dan pelayanan melalui daring atau online, kemudian pembatasan aktivitas dan mobilitas. Kemudian di situ juga lockdown ya di beberapa tempat, bahkan di semua tempat pada saat itu ya tahun 2020-2021 itu terjadi lockdown sehingga akses kemana-mana susah, kemudian mencari sebuah alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan dan pembelajaran secara daring. Nah, kita lihat di sini ada surat edaran Mendikbud. Secara kebijakan pemerintah mengeluarkan surat edaran melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 ya 36962 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di kampus dilaksanakan secara daring. Hal tersebut untuk pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran pandemi COVID-19. Nah, ini perlu kita sadari semua bahwa betapa tidak enaknya ya, karena saya juga pernah mengalami COVID ini. Jadi
sebenarnya bukan penularan dari keluarga gitu, tapi justru dari luar. Karena walaupun istri saya memang beliau kan dokter spesialis, selalu ke rumah sakit, tidak ada istirahatnya, tapi penularannya justru tidak melalui dari beliau tugas sebagai dokter, tapi justru dari luar, ya. Maka dari itu, karena ini virus tidak terlihat, ya, tidak terlihat oleh kasat mata, hanya bisa dilihat dengan sebuah alat, ya, secara elektron, ya, dengan menggunakan mikroskop elektron. Maka dari itu kita harus hati-hati dan kita harus selalu menjaga kebersihan diri supaya terhindar dari COVID-19 dan variannya yang kemarin cepat mengganas gitu, ya. Kemudian tantangannya apa? Tantangan pembelajaran pada masa COVID, ya, masa pandemi. Karena di Indonesia ini merupakan negara kepulauan, kondisi geografisnya yang berbeda-beda. Kemudian di situ juga ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh dosen dan mahasiswa serta perguruan tinggi karena sinyal, karena kuota internet, keterbatasan, ya, karena keterbatasan akses dan mobilitas, ya. Maka dari itu ini adalah sebuah hal yang menjadi masalah pada saat pandemi COVID-19 untuk melangsungkan proses pembelajaran. Maka dari itu adalah sebuah inovasi penelitian dan upaya pemerintah untuk membantu dalam hal pelayanan akademik dan pembelajaran. Kemudian ini adalah salah satu contoh solusi, ya, solusi pembelajaran masa pandemi COVID-19 adalah pembelajaran daring, kemudian pemanfaatan Google Classroom yang sangat sederhana yang bisa dimanfaatkan sampai dengan sekarang. Kemudian menggunakan YouTube karena YouTube banyak sekali konten-konten yang bersifat mendidik, kemudian bersifat untuk memberikan ilmu, pesan pembelajaran. Kemudian aplikasi dengan pembelajaran yang dengan akses free, kemudian Google Meet yang paling sederhana dan free juga, ya, untuk aplikasinya. Kemudian medsos juga digunakan untuk pembelajaran. Kemudian pakai Zoom, kemudian inovasi teknologi media pembelajaran hasil penelitian seperti yang pernah saya lakukan. Nah, ini adalah selama pandemi COVID-19, masa pandemi COVID-19 itu karya-karya saya terutama ini, ya. Saya membuat aplikasi pembelajaran bersakural. Bersakural itu pembelajaran berbasis sains Al-Quran dan alam. Jadi di situ mengintegrasikan, ya, tafsir sains. Nah, di situ ada Bapak Ibu jika atau mahasiswa yang ada di sini, ya, saya lupa juga ada mahasiswa. Di sini ada aplikasi bersakural, silakan ketik bersakural.com. Ini adalah inovasi dan penelitian yang pernah saya lakukan selama 3 tahun, karena di situ juga digunakan pada saat masa pandemi COVID-19 dan pernah juga saya bawa ke negeri jiran, ke Malaysia, untuk saya presentasikan dalam forum antar bangsa, yaitu tentang dunia milenial. Karena di situ, di aplikasi itu selain untuk pembelajaran jarak jauh yang mengatasi pada saat pandemi COVID-19, juga ada informasi, berbagai informasi, yaitu ada edu sciencepreneurship. Jadi di situ ada informasi tentang beasiswa, kemudian buku-buku dosen yang ada di YAIN Salatiga, kemudian di situ juga ada international conference informasi, ya, informasi international conference, dan bisa juga dilakukan secara link Zoom seperti ini melalui aplikasi itu. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran interaktif juga bisa dilakukan di situ dengan keterpaduan antara Kahoot. Kemudian kita bisa setting berapa lama kita menunggu tugas dari mahasiswa, setelah itu sistem ditutup. Kemudian di aplikasi itu juga ada electronic problem based learning, pembelajaran problem based learning secara online. Jadi banyak manfaatnya, dan di situ ada plagiarism terhubung atau terintegrasi dengan plagiarism checker. Jadi satu karya tapi banyak manfaatnya. Kemudian karya ini juga terpublikasi di jurnal internasional Scopus, ya, di bereputasi, sudah ada 4 atau 5 begitu karena selama 3 tahun itu. Kemudian di jurnal internasional karya-karya saya tentang philosophical untuk reflection, critical analysis
strategi praktikum selama praktikum IPA ya, terutama selama pandemi COVID-19 juga sudah terpublikasi. Kemudian juga ada karya hak cipta ya untuk perangkat pembelajaran interaktif online, kemudian bukunya juga ada beberapa, ada 4 atau 5. Selain pengembangan aplikasi pembelajaran juga bahan ajarnya, kemudian juga ada konsep teknologinya. Jadi di sini walaupun pandemi tapi kita tetap selalu berkarya. Ini saya berikan contoh kecil karena masih banyak lagi karya-karya yang lainnya. Dan di sini bisa mendapatkan banyak manfaat selain untuk menyebar ilmu ya, kebaikan, kemudian juga di sini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dan disesuaikan dengan era society 5.0 di mana di situ bersakural itu bisa dilihat oleh semua orang, tapi untuk masuk ke dalam itu harus login dulu, tapi setelah dosen mengajar itu bisa dilihat oleh orang di seluruh dunia. Ya misalkan di sini ada Pak Muammar Gaddafi misalkan ya, Pak Wakil Ketua mengajar tentang kajian keislaman di situ atau apa saja, maka di situ akan terlihat langsung oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi masyarakat dengan era society 5 tadi bisa mengakses kehidupan kampus yang bisa dimanfaatkan untuk kajian-kajian misalkan pada saat pertemuan atau kalau mahasiswa pada saat KKN itu bisa dimanfaatkan melalui aplikasi itu. Ya, ini adalah salah satu contoh kecil karya-karya di masa pandemi, di mana karya ini juga merupakan sebuah solusi untuk keluar dari kesulitan-kesulitan pembelajaran yang dialami oleh dosen dan mahasiswa dan membantu perguruan tinggi untuk menyiapkan aplikasi. Selain perguruan tinggi juga memiliki aplikasi secara khusus, kalau di tempat saya adalah Ikhlas, tapi dosen juga berinovasi untuk membantu mencari jalan keluarnya pada saat masa pandemi COVID-19. Kita kembali ke sini tadi untuk solusinya tadi ya, pembelajaran daring dengan inovasi dosen sendiri atau mahasiswa bahkan bisa berinovasi menggunakan teknologi masa kini yang bisa digunakan berkolaborasi dengan dosen untuk mencari sebuah solusi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya kebijakan pembelajaran new normal ini adalah sekarang sudah dilakukan tatap muka terbatas dan justru akhir-akhir ini ya sudah dengan 100% untuk masuk kuliah dan masuk sekolah kalau di sekolah menengah ke bawah itu ya. Kemudian di situ ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh dosen dan mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang memang belum bisa hadir di lokasi atau di kampus karena kondisi geografis, karena kondisional di berbagai tempat, maka dilakukan pembelajaran yang namanya blended learning. Jadi di situ selain mereka tetap menjaga prokes, maka di situ mahasiswa yang belum dapat hadir ke kampus dilakukan secara blended ya. Dan di situ tetap ada prokes yang dijalankan dengan mencuci tangan di berbagai pojok di kampus atau di tempat-tempat tertentu yang sudah dilakukan, yang sudah disediakan. Kemudian di situ juga ada banner atau ada kalimat atau kata yang mengingatkan kita selalu menjaga prokes ya. Kemudian masker tentunya tetap dipakai. Kalau di tempat terbuka ada kebijakan yang membuka ya silahkan, tapi kita tetap waspada untuk antisipasi adanya lonjakan lagi ya untuk COVID-19. Kemudian di sini ada kebijakan lagi, keputusan bersama ya, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomornya bisa dibaca sendiri dan di situ tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, bahwa pembelajaran sudah dilakukan dengan tatap muka pada pendidikan tinggi, kemudian dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait. Jadi ini sudah dilaksanakan, di tempat saya juga sudah, jadi silahkan nanti bisa disesuaikan dengan Direktur Jenderal terkait ya, jadi peraturannya apa, surat edarannya apa dipenuhi.
Kemudian kesiapan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa menjelang dan melakukan pembelajaran era new normal pasca pandemi COVID-19. Maka di sini setahu saya adalah perguruan tinggi mempersiapkan sarana dan prasarana terkait pembelajaran, kelancaran pembelajaran dan pencegahan penularan COVID-19. Kemudian perguruan tinggi melaksanakan kebijakan era new normal dengan tetap memperhatikan kondisional daerah masing-masing, karena sampai saat ini di tempat saya juga ada beberapa mahasiswa yang belum bisa hadir karena masih ada kendala di daerahnya, misalkan masih ada yang terkena COVID, itu kan juga harus tidak harus hadir gitu karena kondisional tadi. Kemudian perguruan tinggi melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pembelajaran era new normal. Jadi pelaksanaan pembelajaran dievaluasi, kemudian di situ ada hal yang temuan atau hal-hal lain yang menjadi kesulitan, dicari jalan keluarnya atau tindak lanjutnya. Dan di sini selanjutnya adalah dosen dan mahasiswa tertib dalam mengikuti dan melaksanakan kebijakan pembelajaran era new normal. Jadi memang saling terkait antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi, kemudian mahasiswa dan sivitas akademika. Kemudian dosen perlu melakukan inovasi pembelajaran dan penguatan serta peningkatan motivasi serta minat belajar mahasiswa. Kenapa di sini saya tayangkan? Karena saya melakukan riset di mana ternyata pembelajaran secara daring itu ada mahasiswa, beberapa mahasiswa yang mengalami penurunan motivasi dan minat belajar. Karena di situ terutama yang terkait dengan pembelajaran praktikum, walaupun bisa dilaksanakan secara virtual, namun ada beberapa kendala yang dialami sehingga mengalami penurunan motivasi dan minat belajar. Maka dari itu dosen sudah saatnya untuk membangkitkan dan menumbuhkan lagi minat dan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian ini adalah riset pembelajaran pandemi COVID-19 dan saya juga pernah membuatnya. Analisis kesulitan belajar saya juga sudah melaksanakan. Riset-riset ini terutama karena saya sebagai narasumber yang saya contohkan adalah yang saya lakukan, karena banyak sekali yang dilakukan oleh para peneliti, para dosen atau akademisi dan para widyaiswara atau mahasiswa juga melakukan riset yang berkaitan dengan pembelajaran pandemi COVID-19. Kemudian inovasi media pembelajaran masa pandemi COVID-19, inovasi model pembelajaran, problem dan solusi, kemudian efektivitas pembelajaran masa pandemi COVID-19. Nah, ini salah satu contoh tadi yang dari saya sudah berbagai karya yang sudah saya tunjukkan dan sudah saya laksanakan. Dan ini kalau dikumpulkan banyak sekali dalam waktu 1 tahun gitu ya. Tapi ini saya tunjukkan beberapa saja yang mungkin bisa memotivasi Bapak Ibu mahasiswa atau siapa saja yang ada di forum ini. Kemudian ini adalah studi pendahuluan yang pernah saya lakukan. Saya melakukan ini dengan responden 55 orang, baik itu dosen maupun mahasiswa, di mana tentang kebijakan yang ada tentang keberadaan surat edaran kebijakan pembelajaran era new normal itu. Di sini dosen kebanyakan di sini berapa persen ini? Ada 91,3% itu dosen sudah mengetahui keberadaan surat edaran tentang kebijakan pembelajaran new normal. Kemudian ada beberapa persen itu yang tidak mengetahui, bahkan ada yang tidak ada. Maka dari itu ini adalah merupakan sebuah faktual yang ada di lapangan. Sudah sebagian besar 91,3% mengetahui surat edaran kebijakan pembelajaran tersebut. Kemudian dari mahasiswa, responden mahasiswa 55 orang itu 87,3% ini sudah mengetahui surat edaran kebijakan untuk pembelajaran era new normal. Kemudian kesulitan penyesuaian kebijakan pembelajaran era new normal dari 55 tadi, di sini 100% dosen tidak mengalami kesulitan. Ini yang saya lakukan studi pendahuluan. Dan mahasiswa ada 14% yang masih mengalami penyesuaian karena mungkin letak geografisnya. Karena dosen mungkin di sini tinggalnya di dekat-dekat kampus sehingga 100% mudah untuk langsung penyesuaian. Tapi mahasiswa dari berbagai
provinsi, dari berbagai kota, tentunya ada yang kondisional karena geografis. Kemudian pelaksanaan kebijakan pembelajaran era new normal secara penuh. Ini dosen sudah melaksanakan 87%. Ada 13 dosen ya, 13% dosen yang di situ adalah pelaksanaan kebijakan pembelajaran era new normal belum dilaksanakan secara penuh. Kemudian mahasiswa ini 79,6% itu sudah melakukan pembelajaran era new normal, tapi 20,4% ini masih belum. Kemudian di sini kehadiran mahasiswa, dari kehadiran mahasiswa tentang kebijakan pembelajaran era new normal, ini di sini kita bisa lihat bahwa 75% mahasiswa itu sudah hadir, ya, sudah ada di kampus. Ada sekian persen yang belum hadir ini karena mungkin ada ini ya, karena kendala di daerahnya atau ada hal-hal lain yang memang belum bisa untuk hadir di sana. Jadi sedikit sekali yang belum bisa hadir. Jawaban dari mahasiswa kan berapa persen itu? Cuma 1,8% yang belum bisa hadir. Tapi yang lainnya adalah sudah hadir. Versi dari dosen, mahasiswa yang sudah hadir adalah dominan 75%. 75%. Kemudian solusi bagi mahasiswa yang belum dapat hadir, ini dari jawaban dari dosen, dan saya mengakomodir juga dari mahasiswa adalah di situ blended learning adalah sebuah solusi yang diusulkan oleh para responden yang saya berikan angket ya, blended learning. Kemudian ada beberapa persen yang mengusulkan mengganti tatap muka di lain kesempatan. Kemudian ada yang mengusulkan belajar mandiri, 8,7% itu adalah belajar mandiri. Maka di sini blended learning lah sebuah solusi untuk mahasiswa yang belum dapat hadir supaya nanti bisa menerima pesan pembelajaran dan ini kebijakan ini bisa dapat efektif. Kemudian kesulitan adaptasi kebijakan kuliah tatap muka ini 13% ya yang mengalami kesulitan, ini versi dosen, kemudian versi mahasiswa 17%. Maka dari itu masih ada kendala atau kesulitan tentang belajar tatap muka ini. Kemudian inovasi pembelajaran era new normal, walaupun sudah mulai titik terang pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, di sini tuntutan ya, ini dari tuntutan dari untuk era sekarang itu dosen tetap melakukan inovasi dengan teknologi pembelajaran. Karena kemarin dengan belajar online itu bisa kita manfaatkan juga untuk misalkan belajar mandiri atau tugas atau hal-hal lain. Dan ini sifatnya adalah masukan dari dosen dan mahasiswa. Dan di sini kita lihat di sebelah kanan saya itu tingkat suka tidak suka terhadap inovasi teknologi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Ternyata mahasiswa sangat suka. Karena pada saat kemarin masa pandemi COVID-19, banyak dosen yang melakukan inovasi pembelajaran dan bisa memudahkan, walaupun tidak sempurna, tapi bisa membantu siswa, mahasiswa, dan siswa untuk melakukan proses belajar mengajar dan menerima pesan pembelajaran. Kemudian kesulitan memotivasi dan meningkatkan minat belajar. Ini versi dosen, bahwa dosen mengalami kesulitan untuk memotivasi dan meningkatkan minat belajar mahasiswa itu 26%. Kemudian kesulitan mahasiswa sendiri, saya lakukan survei dan melalui angket 74,1 itu tidak mengalami kesulitan, tapi masih ada 25,9% yang mengalami kesulitan dalam motivasi dan minat belajar. Jadi di sini tetap saja kita perhatikan, walaupun di sini 25,9%, itu juga harus kita angkat supaya nanti mahasiswa bisa memiliki motivasi dan minat belajar seperti sebelum pandemi COVID-19. Kemudian penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran era new normal ini 86% iya. Maka itu tetap dilakukan, melakukan inovasi-inovasi masa kini yang bisa membantu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pendidikan di era new normal. Kemudian keberlanjutan pembelajaran online di era new normal ini, di sini penyampaian materi juga bisa ya. Kemudian untuk tugas, evaluasi, informasi, diskusi
Dan di sini kelima jawaban dilakukan. Jadi ini tuntutan dari mahasiswa ya. Dari saya lakukan penyebaran angket, kemudian jawabannya adalah pembelajaran online yang kemarin dilakukan itu tetap harus dilakukan. Maksudnya itu menyesuaikan kondisi. Misalkan pada saat Bapak Ibu dosen ada pertemuan, itu kan bisa dilakukan ada pertemuan atau dinas luar. Nah, maka di situ bisa untuk komunikasi, informasi, menyampaikan pesan pembelajaran, bisa untuk evaluasi. Seperti yang saya lakukan di Bersakural itu, untuk evaluasi pembelajaran interaktif online, itu bisa di-setting. Jadi kita tidak usah menunggu di situ juga bisa, kita langsung online seperti ini, melihat saya, melihat mereka juga bisa. Dan di situ ada durasi waktu yang harus dikumpulkan. Nanti akan ditutup oleh sistem sendiri atau di-close oleh sistem. Kemudian persentase mahasiswa yang masih mengalami kesulitan mengikuti kebijakan ini adalah kurang dari 25%, ya. Kurang dari 25%. Kemudian kesulitan-kesulitan apa saja? Ternyata kesulitan yang dialami oleh mahasiswa itu adalah kesulitan interaksi dengan teman sekelasnya atau teman kelasnya itu juga ada kesulitan setelah pasca pandemi COVID-19. Ya, kemudian di situ ada kesulitan materi, kesulitan durasi waktu yang biasanya online itu berjalan hanya sebentar, tidak seperti pada saat tatap muka, maka ini untuk memulihkan kembali ini perlu waktu secara bertahap. Kemudian ada kesulitan tatap muka di kampus karena geografisnya masih ada kendala. Kemudian kesulitan biaya karena harus mengeluarkan biaya lagi kos untuk membayar kontraan gitu ya, untuk lain-lainnya yang selama ini pada saat masa pandemi COVID-19 mereka di rumah dan tidak membayar atau relatif lebih murah. Maka di sini ada hal yang menjadi kesulitan setelah saya gali dari angket, ternyata inilah kesulitan-kesulitan yang dialami mulai dari kesulitan tatap muka karena kondisi geografis dan karena ada hal yang menyulitkan, kemudian materi juga ternyata menjadi sulit ya, kemudian interaksi dengan teman sekelas atau sosialnya, kemudian biaya dan durasi waktu perkuliahan yang biasanya dilakukan full time pada saat tatap muka sebelum pandemi, kemudian mengalami 2-3 tahun mengalami online, kemudian terjadi pengurangan waktu karena keterbatasan kuota dan di situ mata kuliahnya banyak, kuotanya harus banyak juga. Nah, maka dari itu ada dosen yang mengurangi waktunya sehingga di sini untuk memulihkan kembali itu perlu waktu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan adanya kebijakan ini menginginkan dengan inovasi ini tetap dilakukan, kemudian ada beberapa yang kembali seperti semula sebelum pandemi. Kemudian kesimpulan di akhir ini bahwa kebijakan era new normal mendapat sambutan positif dari pendidik peserta didik dan dengan tetap memperhatikan kondisional daerah masing-masing karena antar daerah berbeda. Kemudian pelaksanaan pembelajaran era new normal dengan tatap muka tetap memanfaatkan teknologi dan inovasi selama masa pandemi COVID-19 sebagai media pendukung untuk efektivitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, perguruan tinggi perlu memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran era new normal dengan melakukan inovasi, riset, kolaborasi, dan pembenahan serta menyediakan fasilitas untuk menunjang pembelajaran era new normal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya. Saya ucapkan terima kasih. Ini kita langsung buka sesi tanya jawab apa gimana ya Pak? Langsung jawab apa di keep dulu gitu? Silakan. Kalau mau langsung boleh, kalau mau langsung ke narasumber kedua juga boleh. Silakan bebas saja. Ya. Baiklah, jika dipersilahkan untuk peserta kuliah umum, jika ada yang bertanya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. 2 pertanyaan dulu ya.
Ada yang mau bertanya? Ya, Isnaniar. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum Pak Profesor. Saya Isnaniar dari SAIPTDI kelas Pokja. Tadi kalau saya tidak salah mendengar, Bapak mengatakan bahwa ada beberapa karya Bapak yang dihasilkan pada musim pandemi ini ya. Itu berupa aplikasi atau berupa apa ya, Iya. Pak? Mohon maaf. Saya tadi Putus-putus ya. Ibu Isna, halo. halo. Putus ya, Pak. Putus-putus ya Ya, sinyalnya. Itu saja Bu pertanyaannya atau ada yang lain lagi? Atau bisa ditulis di Ditulis saja, Ibu Isnaniar. ya, Bu Isna bisa ditulis saja Bu. Ditulis saja Biar ya. nanti dibaca oleh moderator Ditulis. karena sinyalnya kurang mendukung. Langsung ke Pak Abdul Latif itu, Acung tadi. Ini Bu Silakan Isnaniar ke- ditulis di chat ya. ya. Ya, ditulis biar ditulis. Atau sambil menunggu ada yang mau bertanya? Selain Bu Isnaniar. Oh, ini sudah di Prof. Ya, ini saya jawab ya, Bu Isna tadi bertanya kepada saya tentang karya saya yang saya sebutkan tadi. Iya, Bu. Jadi karya saya ya, Bu Isna, itu adalah berupa aplikasi, Bu. Ada aplikasi, ada RPS. Jadi karena di sini untuk solusi pembelajaran, maka bertahap, Bu. Jadi di situ ada buku ajar, materi, kemudian ada aplikasinya, kemudian ada evaluasi interaktifnya, kemudian ada buku ajar tadi sudah ya, ada model pembelajarannya, Bu. Jadi model pembelajaran tafsir sains terpadu, di mana di situ itu saya lakukan sebenarnya selama bertahun-tahun, Bu. Itu ada 2, ini masuk tahun ketiga. Jadi produk itu memang banyak karena ini adalah multi use. Jadi mulai dari manualnya, model pembelajarannya, kemudian buku ajarnya, kemudian diterjemahkan ke aplikasinya karena pas kemarin masa pandemi COVID, kemudian selanjutnya adalah dengan interaktifnya karena tuntutan dari era yang kekinian sekarang semua serba digital, maka di situ dalam pembelajaran pun dilakukan secara interaktif dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi bisa terhubung seperti ini, Bu. Jadi aplikasi dibuka, nanti saya bisa menyampaikan materi lewat aplikasi itu, juga bisa melihat seperti ini. Ketika mengerjakan evaluasi, saya langsung bisa melihat mahasiswa saya pada saat mengerjakan. Itu. Jadi ini memang pendanaannya
tidak murni dari saya, Bu. Ini pendanaan juga dari pemerintah juga ya, dari Kementerian Agama, dan pernah ikut kontes riset nasional, salah satu masuk di nominasi dan masuk terbaiknya juga, Bu, dan dapat penghargaan dari Kementerian Agama. Jadi sudah memang 2 tahun masuk 3 tahun ini. Jadi perlu waktu yang panjang dan melibatkan kolaborasi, karena di situ ada tafsirnya, maka melibatkan para dosen atau akademisi dari bidang ilmu, profesor dari tafsir, kemudian juga di situ ada IT. Saya menggandeng atau kolaborasi dengan dari PT Selalu Cinta Indonesia, di mana di situ ada IT-nya yang pernah membuat aplikasi. Jadi konsep dari saya, tapi di situ ada kolaborator, di mana ada ahli tafsir, kemudian pendidikan agama Islam, kemudian juga ada penulis buku untuk memvalidasi, dan di situ ada ahli IT, serta saya sendiri selaku peneliti. Itu Bu Isna. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Apa sudah jelas, Bu Isnaniar? Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tapi Bu tidak Isna. dijual bebas ya Pak ya? Tidak, karena kalau masuk itu harus pakai password dari saya. Tapi kalau sekedar ingin tahu di luarnya, kan di situ ada informasi LPDP beasiswa, kemudian ada international conference yang di mana di situ saya salah satu internasional komitenya, maka itu bisa secara bebas. Tapi kalau menggunakannya harus izin saya. Karena di situ juga ada di Play Store juga, ada disediakan di sana. Karena bisa pakai Android juga bisa pakai. Jadi ini sudah kita uji coba di Bengkulu, kemudian di Ponorogo, karena di perguruan tinggi keagamaan Islam ya, karena saya ingin berkontribusi di situ, maka sudah beberapa tempat kita ujikan dan mereka pakai Android pada saat masa pandemi COVID-19. Ya. Silakan Pak Abdul Latif, ini sepertinya ini moderator. Pak Abdul Latif sudah raise hand. Yep. Silakan Pak Abdul Latif. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Pak yang berkaitan dengan judul kita pada hari ini. Pertama, dari segi judul efektivitas kebijakan new normal ya dalam bidang pendidikan pasca pandemi. Menurut Bapak, apakah kebijakan itu sudah efektif atau belum? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, berkaitan dengan kebijakan new normal ini dari tingkat kecerdasan atau output yang dihasilkan dari kebijakan ini, apakah mengalami peningkatan sebelum pandemi dan ketika pandemi? Terus yang kedua, dari akhlak yang dihasilkan dari kebijakan ini melalui proses pendidikannya, apakah meningkat atau bahkan menurun? Itu Pak. Kemudian yang terakhir barangkali, kalau disebutkan pasca pandemi berarti ini menunjukkan bahwa pandemi ini sudah berakhir gitu Pak? Atau belum? Barangkali itu saja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya untuk Mas Abdul Latif. Untuk kebijakan untuk pembelajaran new normal ini apakah sudah efektif? Tentunya harus dilakukan sebuah riset. Kalau hanya mengamati saja belum kuat ya. Maka dilakukan sebuah riset efektivitasnya, efektif atau tidak. Dari angket yang saya sebar tadi itu saya yakin Mas atau Pak Abdul Latif ini sudah bisa menyimpulkan sebenarnya apa isi dari
studi pendahuluan yang saya lakukan. Karena di situ memang ada kesulitan-kesulitan yang dialami, tapi kesulitannya itu persentasenya adalah tidak sebesar yang yang tidak mengalami kesulitan. Maka dari itu di situ untuk mengukur efektivitasnya tentunya memang secara riset harus dibuktikan ya. Tapi saya pribadi selaku dosen pengampu mata kuliah baik di S1, S2 dan S3 itu dengan tatap muka itu mereka lebih, kemarin saya lakukan juga ya, kemarin sebelum seminggu ini sebelum saya mengisi ini, bahkan hari Jumat pun saya juga menanya langsung kepada mahasiswa bagaimana antara pembelajaran pada saat online dengan yang sekarang memang ada plus minusnya ya. Secara pemahaman materi dia lebih suka tatap muka, lebih efektif tatap muka. Itu secara langsung saya menanya karena saya kemarin Jumat itu mengajar 2 kelas, kemudian yang sebelumnya adalah 3 kelas, jadi banyak kelas ya. Maka dari itu kalau ditanya apakah sudah efektif, tentu yang merasakan itu adalah dari mahasiswa dan kita sendiri. Kalau saya pribadi iya sudah lebih efektif karena untuk kasus-kasus pun sudah menurun, sekaligus menjawab yang apakah ini sudah pasca pandemi, karena puncaknya sebenarnya kan sudah lewat. Karena kemarin sudah tidak banyak kasus, sudah menurun, maka di situ ini sudah new normal yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan orang kalau misalkan online terus, saya yakin ada hal yang tidak tercapai seperti yang ditanyakan Pak Abdul Latif tentang akhlak tadi, output outcome-nya ya. Tadi saja yang saya lakukan tentang motivasi dan minat saja menurun. Gitu. Ada beberapa atau case yang memang menurun. Gitu. Tentunya di sini tentang karakter, akhlak kan juga ada di karakter, ada di akhlak ya. Nah itu juga perlu kita kawal terus gitu ya. Kita tumbuhkan supaya atau kita tetap pertahankan supaya nanti untuk pembelajaran itu tetap mengedepankan adab dan akhlak ini. Atau sikap juga ya, kalau di taksonomi Bloom itu kan ada keterampilan kognitif, afektif, psikomotor. Nah, afektifnya sikap, nah itu harus kita jaga juga, harus kita munculkan supaya tetap memiliki attitude yang baik, kemudian tetap memiliki akhlak yang baik. Maka ini sekaligus menjawab itu untuk kecerdasan atau untuk akhlak. Kalau online kita tidak tahu Pak, terus terang mahasiswa bisa ditanya langsung saja kepada mahasiswa, apakah ketika ditutup videonya mereka itu sedang apa? Bisa saja dia mungkin secara berpakaian juga kurang tertib ya, itu karena tidak dilihat. Maka dari itu kalau saya mengajar di akhir biasanya saya ajak foto itu kelihatan, karena di situ kan belum diumumkan harus tidak ada ketentuan harus seragam begini-begini kan tidak. Nah, maka dari itu setelah kita silakan buka untuk foto bersama, atau kalau kita seperti saya pernah lakukan pada saat kehadiran itu saya panggil, saya suruh buka videonya. Nah itu kelihatan ada yang menggunakan kaos, ternyata ada yang. Nah ini juga penting untuk kita mengingatkan, mengawal supaya output yang seperti Bapak tanyakan Pak Abdul Latif tadi supaya tetap ada, supaya akhlak tetap terjaga, supaya kompetensi-kompetensi inti dan kompetensi dasarnya sama, tidak hanya kompetensi dasar yang dimiliki, tapi kompetensi spiritual untuk sosial dan sebagainya itu masih tetap ada. Jadi kalau saya pribadi efektif Pak untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, akhlak ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada berapa persen yang memang mengalami penurunan motivasi dan minat. Sehingga ini tugas kita bersama selaku dosen, kalau mahasiswa ya tetap harus menjaga, tetap harus semangat, tetap harus motivasi. Kemudian kalau pasca pandemi sekarang sudah menurun Pak, kasusnya sudah jauh menurun sehingga bisa dikatakan itu ya pasca pandemi. Itu Pak Abdul Latif yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memuaskan Pak Abdul Latif. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Kira-kira 2 pertanyaan lagi ya, Prof? Boleh, silahkan boleh. Mumpung kita ketemu ya. Ini Mbak
Moderator, untuk Ya. di sini itu ada beberapa calon mahasiswa saya. Insya Allah sudah keterima ya. Ada Mas Mas Zuhri. Iya. Oh Dan iya. siapa lagi kemarin? Insya Selamat Allah, datang Mas Zuhri. ya, di S3 kami, di S3 PAI, baru ada satu Alhamdulillah. S3. Yang sebentar Iya. lagi kampus Pak. kami menjadi universitas. Syukriyah Pak Maulidin. Maulidin, ya. Ya, nanti Iya. selamat bergabung. Insya Allah kemarin sudah saya lihat hasilnya juga sudah bagus. Selamat bergabung. Tadi juga sudah ada yang menghubungi saya karena kan ganti link Zoom juga. Sudah saya infokan juga ke mereka kalau kita ganti link Zoom. Ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan lagi. Ada yang ingin bertanya? 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, Prof. Saya Asluha dari Tanjung Priok. Ya, silahkan Pak. Kalau iya, ini Prof, saya ingin ya menyampaikan pengalaman mungkin ya. Jadi untuk efektivitas kebijakan new normal itu untuk di tingkat mahasiswa S1, S2, S3, saya bilang yes, yaitu hal yang lebih positif. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika itu dilakukan atau diterapkan di tingkat SMA, SMP, dan SD, bahkan TK mungkin ya. Nah itu banyak kendala yang dialami, khususnya kami yang di tingkat sanawiyah, dan kami adalah salah satu lembaga yang user dari STAI PTDI, banyakan gitu. Jadi di situ ada kendala gitu, terutama di anak, orang tua, kemudian kendala di media itu sendiri gitu. Yang menjadi pertanyaan untuk mengantisipasi itu bagaimana gitu. Soalnya yang ada malah yang belajar itu orang tuanya, Prof. Jadi anaknya main, orang tuanya yang nulis, bikin PR segala macam. Akhirnya ujung-ujung ngeluh kepada kami. Gimana Pak Ustadz, katanya ini kok begini katanya. Nah, terima kasih. Mohon penjelasan dari Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya tadi. Saya juga masih punya anak kecil Pak, masih SD. Jadi saya merasakan bagaimana pada saat masa pandemi COVID-19. Anak saya yang satu itu sudah SMA, yang satu masih SD. Ada 2. Dan dua-duanya ini saya membuat solusi yang seperti ini Pak. Bagi yang SMA itu, saya tetap melakukan pengawasan. Walaupun saya tidak secara pribadi menunggui terus-menerus tidak bisa karena kewajiban tugas juga untuk keseharian, maka di situ selain mengingatkan, kemudian saya menghadirkan orang yang memang benar-benar bisa dipercaya dari aspek pada saat masa pandemi, orangnya sehat, kemudian dia juga punya ilmu itu, seperti kursus gitu Pak. Walaupun online pembelajarannya, tapi saya tetap menghadirkan guru gitu ya, guru, tapi dia bukan guru. Jadi bahkan dia dosen, kemudian atau mahasiswa saya yang punya ilmunya saya datangkan, tapi yang benar-benar sehat dan terjadwal, tapi tidak setiap hari, untuk melakukan pembelajaran tatap muka di rumah. Selain itu juga dengan saya tanya sendiri. Kemudian yang kecil itu, kalau yang sudah besar itu gampang, menurut saya lebih mudah Pak. Tapi kalau yang kecil ini yang justru setiap waktu bahkan menggunakan HP saya untuk video call dari gurunya, sehingga saya ketika ada tugas di kantor itu ya bingung gitu Pak. Tapi saya minta jadwal kepada gurunya karena gurunya itu melakukan video call hanya 4 orang berganti gitu Pak. Awalnya pada saat pandemi itu, sehingga mereka itu menerima pembelajaran dari video call itu. Kemudian ada home visit juga. Guru melakukan ada beberapa teman dekatnya, mungkin 3 atau 4 orang yang datang ke rumah untuk melakukan home visit, mengajar secara langsung di rumah dan bergantian. Yang di situ ada pendataan dulu siapa yang dekat rumahnya gitu. Ini yang saya alami dengan sekolah yang ada. Kalau di tempat anak saya sekolah itu sekolah SD Islam Plus ya Pak. Itu. Nah, seperti itu. Kemudian
orang tua juga ada grupnya, materi-materi itu saya disuruh mengambil ke sekolah, Pak. Selain ada di share di mana, di grup anak ada sendiri, grup orang tua ada sendiri, itu saya diminta untuk hadir di sekolah dan mengumpulkan tugas anak saya. Nah, ini beberapa pendekatan dan strategi yang dilakukan sekolah itu banyak sekali, dan saya karena pengen memenuhi itu ya saya lakukan saja gitu. Kemudian setelah itu pembelajaran dengan tatap muka tapi terbatas, dan sekarang sudah full, semuanya sudah berangkat. Anak saya tiap hari semua sudah berangkat full, sampai kalau yang SMA sampai jam 3:30 itu berapa itu. Kemudian nanti ada les juga kan, mereka juga hadir di les itu, dan waktu itu juga kondisional ketika kasus meningkat, kemudian disuruh stay home, at home, kemudian selain itu nanti kalau perkembangannya bagus dipanggil lagi untuk ke sekolah atau ke di sana. Jadi memang pada saat itu orang tua benar-benar dekat dengan anak. Saya menyadari waktu itu ya kita kerja, kita gini gitu, nggak begitu dekat, tapi pada saat pandemi ada hal yang sangat dekat. Saya memperhatikan benar dari mulai belajarnya, dari mulai HP saya dipakai untuk belajar, kemudian dari mulai hal-hal komunikasi dengan sekolah itu sangat intens di grup, kemudian mengingatkan, disuruh untuk apa dan sebagainya, itu kita semua dari keluarga itu sangat dekat. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Itu Mbak Moderator, saya kembalikan lagi. Gimana Pak Sloha? Sudah jelas? Alhamdulillah, oke. Cukup. Terima kasih. Syukron, Prof. Ya, sama-sama Bapak. Hanya Pak Sloha selaku Kapsek MTS Yapis. Ada yang ingin bertanya? Satu kali lagi ya. Sebelum kita lanjut ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Saya punya seperti ini, Prof. Bagaimana nanti ke depan, bahwa kita ini kan sudah masuk ke revolusi industri 4.0, yang mana sudah menggunakan internet sebagai salah satu kebutuhan. Dan Profesor ini sudah menyebutkan revolusi industri 5.0. Kira-kira kebutuhan pembelajaran online akan dijadikan satu kebutuhan pokok atau tidak? Karena sungguh bahwa nyatanya saat ini orang sudah lagi buta dengan yang namanya internetnya. Ini kita ingin tahu ke depan kayak apa sebenarnya gitu. Kok dengan adanya COVID mestinya dijadikan satu, katakanlah, visi yang luar biasa. Ya, kita kan terbiasa dengan internet, terbiasa dengan online. Mestinya tidak lagi merupakan hal yang sulit atau hal yang orang bilang malah losing gitu, malah hilang gitu. Mestinya justru dijadikan satu pembelajaran yang luar biasa untuk kita, Prof. Saya ingin Profesor menjawab untuk kedepannya kayak apa sebenarnya. Apa betul bahwa nanti kita akan semua menggunakan internet sebagai, katakanlah, revolusi industri 4.0 sebelum sampai ke revolusi industri 5.0. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sam. Jadi kalau menurut saya ya Pak, karena Bapak kan saya diminta untuk berpendapat, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga melakukan penjajakan pendapat kepada para mahasiswa yang dimana mereka ada era milenial dan nanti ada era-era berikutnya. Maka dari itu tadi jawaban dari mereka, baik itu dosen maupun mahasiswa, adalah pembelajaran tetap mengkolaborasikan atau mengintegrasikan dengan teknologi. Seperti saat ini di level 9 itu S3, level S2 itu level 8. Di kurikulum KKMI itu adalah dengan integrasi atau sentuhan teknologi. Itu menjadi sangat penting, karena itu nanti memang kemampuan itulah yang diperlukan. Maka dari itu tadi di jawaban mereka adalah tetap melanjutkan pembelajaran dengan sentuhan teknologi, tapi tetap juga mereka harus bertemu dengan figur atau sosok seorang akademisi atau guru atau dosen. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi Pak Abdul Jalil ya, bahwa yang tadi ada pertanyaan tentang penurunan akhlak. Nah,
Maka dari itu mereka mendapatkan pengawalan akhlak itu ya pas ketemu tadi. Karena pada saat proses ketemu dengan seorang ahli atau seorang akademisi, itu ada hal yang keluar. Minimal dia memiliki sikap, sopan santun, atau tata krama kalau di Jawa ya. Itu tetap terjaga. Kalau dia hanya pandai, tapi pandai tidak memiliki adab, misalkan ya Pak, adab, kemudian tadi yang sopan santun, attitude-nya, maka itu nanti justru bahaya. Karena nanti di sini misalkan dia pandai sekali, misalnya melakukan cloning gitu ya, di dalam konsep biologi, maka nanti akan berbahaya. Yang siapa yang di-cloning gitu. Kalau cloningnya itu kan harus tahu hukum-hukumnya, ya, misalkan hukum Islamnya bagaimana, hukum-hukum yang lainnya ya untuk dirisetkan. Maka dari itu tatap muka juga menjadi tetap penting untuk mengawal dari konsep sikap, ya, keterampilan sikap. Kalau keterampilan yang lain insya Allah bisa dilakukan secara virtual. Tapi untuk sikap ini yang harus kita tetap jaga dan kita tetap memperhatikan. Sekarang sebenarnya sudah terlaksana Pak, misalkan kuliah dengan by riset. By riset itu satu ketika ada kesulitan, itu tetap memerlukan ahlinya. Nah, ini adalah pembentukan karakter juga. Nanti kan akan dibina, akan mendapatkan, dia akan berinteraksi. Kan orang juga di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti kan ada kompetensi lain, sosial, spiritual yang harus tetap diberikan. Maka dari itu, mengkolaborasikan atau mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran tanpa meninggalkan adanya konsep tatap muka tadi. Kalau secara virtual murni, kalau saya belum setuju Pak, kecuali itu memang pembelajaran jarak jauh, yang izinnya memang jarak jauh. Dan itu pun dilakukan di perguruan tinggi, kalau yang di sekolah dasar untuk membentukkan dasar-dasar atau fundamen akhlak itu harus hadir. Karena di situ nanti ada teladan yang dilihat langsung, ada sikap-sikap yang diperlihatkan oleh guru pada muridnya. Kalau di tingkat perguruan tinggi, kalau ikut PJJ pembelajaran jarak jauh kan ada yang izin sekarang pembelajaran jarak jauh prodinya. Nah itu kalau memang sudah mendapatkan izin, tentunya ada konsep kurikulum yang mengaturnya atau yang dijalankan. Tapi kalau pembelajaran tingkat dasar menengah, jangan dulu, karena itu nanti bisa meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak tadi yang seperti ditanyakan Pak Abdul Jalil. Jadi ada memang sosok figur yang dilihat secara langsung, yang memberi contoh langsung, yang perlu kita kawal bersama. Itu Pak Sam, jawaban dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih Prof atas jawabannya. Terima kasih Pak Sambadar selaku guru Bahasa Inggris SMK Yanindo untuk pertanyaannya. Wah, nggak kerasa nih ya Prof, ternyata waktunya sudah lewat 10 menit dari randannya. Ini juga dari IAIN Salatiga banyak yang gabung Mbak Moderator, ada S2 PGMI, ya, S2 ada Tadris IPA dari Alhamdulillah ya. Selamat datang mahasiswa Salatiga ya, yang Salatiga. Banyak yang menghubungin saya untuk bisa langsung gabung ke Zoom ini. Ya. Baiklah, untuk sesi pertama, pemateri pertama